Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas E2 akan membahas mengenai materi keamanan sosial dan asuransi sosial. Yang mana materi keamanan sosial dan asuransi sosial ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah ekonomi sektor publik, di mana anggota kelompok 2 terdiri dari Siti Wahyuni, Ferina Andini, dan saya sendiri Tika Rahmadiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmadiana, PP 181054-2032. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ferina Andini, PP 1854-2016 dari kelas E2. Baiklah, di materi keamanan sosial dan asuransi sosial, kelompok 2 akan membahas 8 cakupan materi yang terdiri dari keamanan sosial di Amerika Serikat, sistem pensiun keamanan sosial, manfaat pensiun, tarif penggantian jaminan sosial, dampak keamanan sosial, perubahan demografi keamanan sosial, asuransi kesehatan lansia, dan asuransi pengangguran. Materi yang pertama yaitunya keamanan sosial di Amerika Serikat. Jaminan sosial di Amerika Serikat adalah rubrik yang mencakup banyak program menguntungkan berbagai kelompok warga. Secara umum, program jaminan sosial dan asuransi sosial termasuk juga pensiun yang disediakan oleh pemerintah, pembayaran cacat, pengangguran, kompensasi, dan tunjangan kesehatan. Kategori biaya ini mencakup banyak hal lainnya, seperti program pensiun kereta api, pensiun karyawan publik, kecacatan asuransi, dan kompensasi pekerja. Program terpenting dari sudut pandangan kebijakan publik pemerintah Amerika Serikat menekankan kepada 3 hal. Yang pertama, kepada usia lanjut, survivor, dan disabilitas asuransi, atau biasanya disebut juga dengan OASD. Sistem pensiun yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, Medicare atau HI, di mana sistem asuransi kesehatan untuk lansia. Dan yang terakhir, pengangguran asuransi atau UI. Penerimaan manfaat adalah pasangan tanggungan dan anak-anak dari pensiun atau pekerja yang telah meninggal dunia. Kelayakan untuk mendapat tunjangan yang dibayarkan di bawah sistem jaminan sosial dan sosial lainnya. Program asuransi biasanya bergantung pada pembayaran pajak atau pembayaran pajak atas nama seseorang berdasarkan pekerjaan di pekerjaan yang membutuhkan perlindungan. Dipajak keamanan untuk program pensiun atau OASD dan untuk Medicare atau HI, dan karenanya dijangkau oleh sistem jaminan sosial. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kontribusi Asuransi Federal atau biasanya disebut dengan FICA, yang dibentuk untuk membiayai pensiun jaminan sosial dan biasanya dipotong dari gaji dan gaji karyawan. Pembahasan materi yang kedua yaitu sistem pensiun keamanan sosial. Pay as you go versus sistem pensiun yang didanai sepenuhnya oleh manfaat pensiun yang disediakan pemerintah di bawah jaminan sosial yang dibiayai dalam acara yang sangat berbeda dengan manfaat yang biasanya diterapkan oleh pensiunan swasta. Sistem pensiun yang didanai penuh adalah sistem di mana manfaat dibayarkan yang dibangun dari kontribusi oleh atau atas nama anggota di masa pensiun. Sistem nilai dolar dari dana harus sama setidaknya dengan hadiah yang didiskonkan nilai pensiun yang dijanjikan kepada anggota sistem di masa depan. Seseorang anggota dari sistem pensiun swasta yang didanai sepenuhnya
akan memberikan kontribusi bulanan kepada program pensiun atau pemberi kerja berkontribusi bersama atau sebagai penggantinya. Ketika pekerja pensiun, mereka akan menerima pensiun berdasarkan jumlah kontribusi atau dalam bentuk tabungan yang ditambah dengan pengembalian yang diperoleh atau biaya administrasi bersih atas kontribusi tersebut selama waktu penyimpanan uang dan diinvestasikan oleh sistem pensiun. Hal ini disebut juga dengan kontribusi pasti program pensiun, di mana pekerja atau pemberi kerja memberikan kontribusi tertentu jumlahnya per tahun dan menerima pensiunan berdasarkan kontribusi pendapatan dana pensiun dan pengalaman pembayaran dana tersebut. Administrator sistem pensiunan yang didanai sepenuhnya menginvestasikan dana dari pensiun dalam berbagai kewajiban keuangan yang ingin diperoleh seperti tingkat pengembalian dana yang wajar sambil menyeimbangkan pengembalian yang diperoleh dengan risiko yang terkait dengan investasi yang mereka lakukan. Sistem pensiun jaminan sosial akan menggunakan pendapatan yang dikumpulkan dari pembayaran pajak bergulir untuk memberikan pensiun bagi orang tua, orang cacat, dan korban yang telah memenuhi syarat untuk menerima manfaat pensiun. Akan ada dua sasaran atau dua jenis sistem pensiun jaminan sosial yang digunakan. Yang pertama, sistem asuransi hari tua, korban, dan orang cacat, di mana program ini dinamai dengan OASD adalah sistem pensiun yang dibiayai pajak. Manfaat pensiun dibiayai melalui pajak yang dikenakan pada penduduk yang bekerja. Sistem pensiun PSUGO adalah sistem yang mendanai pensiun untuk pensiunan pekerja pada tahun tertentu. Dan yang kedua yaitu sistem pensiun Jam Sostek telah menjadi salah satu yang dibiayai secara langsung mentransfer pajak yang dipungut dari mereka yang bekerja kepada mereka yang pensiun. Sistem pensiun Jam Sostek ini merupakan kontrak implisit antara pekerja dan pensiunan. Kontrak di sini yang membuat sistem tetap berfungsi. Materi yang selanjutnya yaitu perhitungan manfaat pensiun. Di bawah jaminan sosial pada tahun 2000, usia di mana pekerja memenuhi syarat untuk jaminan sosial penuh tunjangan pensiun meningkat dari 65 tahun. Usia pensiun penuh juga disebut juga dengan usia pensiun normal. Adalah usia di mana seorang pekerja berhak penuh sebagai menentang dikurangi manfaat pensiun jaminan sosial untuk pekerja yang pensiun pada tahun 2009. Usia pensiun penuh adalah 66 tahun. Dengan demikian, usia pensiun penuh akan tetap pada 66 untuk pekerja yang lahir antara tahun 1943 dan 1954. Dimulai dengan pekerja yang lahir pada tahun 1955, usia pensiun penuh akan mulai bertambah 2 bulan setiap tahun sampai mencapai usia 67 tahun untuk pekerja yang lahir pada tahun 1960. Manfaat pensiun bulanan awal yang diterima pekerja tertentu pensiun tergantung pada formula manfaat yang digunakan oleh penyelenggara jaminan sosial. Informasi pribadi seperti riwayat pendapatan dan usia seorang dianggap sideret. Rumusnya menghitung penghasilan bulanan rata-rata yang diindeks dari seorang karyawan atau AIME yang didasarkan pada penghasilan bulanan rata-rata pekerja di mana pajak gaji dibayar, 35 tahun, pendapatan aktual tertinggi sebelum pensiun disesuaikan dengan perubahan tingkat upah rata-rata setiap tahun, digunakan untuk pemula. Akibatnya, AIME adalah ukuran rata-rata pajak bulanan seorang pekerja penghasil hingga maksimum tertentu seumur hidup dalam pekerjaan yang tercakup oleh sosial. Manfaat keamanan. Dalam menghitung AIME, penghasilan nominal pekerja di masing-masing tahun diindeks untuk mengubah pendapatan dolar aktual pada tahun tersebut menjadi kira-kira level pada saat ini. Faktor pengindeksan untuk setiap tahun sebelum usia 60 tahun diperoleh dengan membagi indeks upah rata-rata untuk tahun seseorang mencapai usia 60 tahun dengan indeks upah rata-rata untuk tahun itu.
Perhitungan serupa akan dilakukan hingga 35 tahun pendapatan aktual tertinggi sebelum pensiun menyesuaikan penghasilan sebelumnya sebelum usia 60 tahun untuk perubahan tingkat upah rata-rata. Kemudian, 35 tahun penghasilan indeks tertinggi dirata-ratakan dan hasilnya dibagi dengan 12 untuk mendapatkan penghasilan bulanan rata-rata yang diindeks. Setelah IMEI dihitung, IMEI digunakan dalam rumus lain untuk menentukan pekerja jumlah asuransi utama atau PIA. Pensiun jaminan sosial yang memenuhi syarat seseorang dianggap sebagai mendapatkan hak berarti bahwa itu dibayar terlepas dari pekerja kekayaan dan pendapatan non-tenaga kerja. Manfaat jaminan sosial juga dibayarkan kepada seorang pekerja dan keluarganya di bawah lingkungan tertentu custom ses. Pasangan tanggungan yang mencapai usia pensiun bekerja. Selain itu, dalam banyak kasus, para janda dan duda menerima jumlah yang seharusnya menjadi hak pasangan mereka. Manfaat juga dibayarkan kepada anak tanggungan dari pensiunan. Materi yang selanjutnya yaitu tarif penggantian jaminan sosial. Tarif penggantian jaminan sosial ini terdiri atas dua jenis atau dua macam. Yang pertama yaitunya tingkat penggantian kotor, yang mana tingkat penggantian kotor adalah ukuran yang berguna dari standar hidup yang diizinkan di bawah jaminan sosial pensiun manfaat. Dibandingkan dengan yang dinikmati sebelum pensiun adalah sejauh mana manfaat ini menggantikan pendapatan pra-pensiun. Tarif penggantian bruto atau kotor atau disebut juga dengan GRR adalah tunjangan pensiun bulanan pekerja dibagi dengan penghasilan bulanan di tahun pensiun. Atau dengan rumus GRR sama dengan monthly retirement benefit dibagi monthly labor earning in the year prior to retirement. Atau di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan GRR sama dengan manfaat yang diterima oleh pensiun dibagi penghasilan tenaga kerja bulanan di tahun sebelum pensiun. Dalam gambar 8.1 dapat kita lihat contoh dari gross replacement rate atau gambar 8.1 menunjukkan tingkat dari GRR dalam bentuk persen. Jenis tingkat penggantian jaminan sosial kedua yaitunya tingkat penggantian bersih, yaitu ukuran yang lebih baik dari kemurahan hati manfaat pensiunan jam sostek GRR. Sejauh mana manfaat pensiunan jaminan sosial kembali menempatkan pendapatan disposable aktual pensiun. Pendapatan sekali pakai adalah pendapatan kotor, dikurangi pajak yang dibayarkan atas penghasilan tersebut. Manfaat pensiun jaminan sosial tidak dapat dikenakan pajak untuk sekitar 2/3 pensiunan. Bagi kebanyakan pekerja, seluruh jaminan sosial pensiun adalah pendapatan yang dapat dibuang. Ukuran yang lebih baik dari kemurahan hati manfaat pensiun adalah penggantian bersih tingkat pengembaliannya atau NRR. Di mana rumus dari NRR itu sendiri yaitu monthly social security pension benefit dibagi monthly labor earning after payment of tax in the year prior to retirement, atau dalam bahasa Indonesia rumus dari NRR itu sendiri yaitunya manfaat bulanan pensiun dari jaminan sosial tenaga kerja dibagi pendapatan bulanan setelah pembayaran pajak di tahun sebelum pensiun. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya NRR ini lebih tinggi nilainya dari tingkat penggantian bruto atau GRR. Materi yang selanjutnya yaitu penyesuaian biaya hidup. Sejak tahun 1972, jam sostek diterima pensiun oleh pensiunan pekerja langsung diindekskan ke harga konsumen. Manfaat pensiun lansia adalah dilindungi dari erosi oleh inflasi. Hal ini menyiratkan bahwasanya kecuali metode perhitungan setelah tunjangan diubah, pekerja yang pensiunannya akan memiliki NRR yang diperoleh di tahun pensiun dipertahankan secara real selama periode penuh pensiun. Manfaat nominal akan meningkatkan seiring dengan laju inflasi. Metode pengindeksan manfaat pensiun sering dikritik sebagai dermawan karena banyak yang mengklaim indeks harga konsumen atau CPI didasarkan pada keranjang barang lebih umum untuk rumah tangga muda daripada orang tua.
Perbandingan keuntungan pensiun dengan pajak yang dibayar. Untuk menghitung tingkat pengembalian rata-rata pensiunan sebagai persentase dari pajak yang dikenakan membutuhkan sejumlah asumsi penyederhanaan, di mana asumsi tersebut adalah: yang pertama, asumsikan bahwa pembayaran tarif pajak berguling atas upah pekerja tetap dari waktu ke waktu. Yang kedua, asumsikan bahwa ukuran tenaga kerja konstan. Yang ketiga, asumsikan bahwa tingkat inflasi adalah 0. Dalam sistem pay as you go, pajak yang dibayarkan oleh pekerja dalam 1 tahun pergi langsung ke kantong pensiunan pekerja. Selanjutnya, efek antar generasi dan distribusi jaminan sosial. Aspek antar generasi yang menarik dari manfaat jaminan sosial adalah hal yang tak terelakkan hasil dari memulai sistem pensiun pay as you go. Pekerja yang mencapai usia pensiun di tahun-tahun awal menerima sistem jam sostek yang lebih baik menanggapi daripada pekerja yang saat ini pensiun dan mereka yang akan pensiun di masa depan. Hal ini dikarenakan pekerja pertama yang menerima pensiun belum membayar jaminan sosial pajak right atas seluruh kehidupan kerja mereka. Selanjutnya, perubahan demografi dan masa depan keamanan sosial. Nah, di sini diperlukan pemeliharaan tarif penggantian bruto atau GRR di tingkat yang diatur Undang-Undang Kenaikan Tajam dalam tarif pajak gaji sejak tahun 1970 untuk memberikan pendapatan saat ini dan pensiun di masa depan. Kenaikan pajak akan menghasilkan dana perwalian jaminan sosial tumbuh hingga akhir kuartal pertama pada abad ke-21. Ini berarti bahwa sistem jaminan sosial akan menjadi sistem bayar sesuai pemakaian untuk pekerja saat ini, yang akan membayar pajak tidak hanya untuk membiayai pensiun para pensiunan sekarang, tetapi juga untuk mengumpulkan cadangan yang akan membayar sebagian dari pensiun mereka sendiri. Namun, sebagai paruh kedua abad ke-21 mendekati, dana perwalian jaminan sosial akan ditarik dengan cepat karena pendapatan pajak gaji akan jauh dari yang diharapkan. Membayar pensiunan pada saat itu pada pertengahan abad ke-21, dana tersebut diperkirakan akan mengalir memiliki saldo negatif yang besar yang membutuhkan lebih banyak pendapatan pajak dikhusus untuk membayar pensiun pada saat itu. Reformasi tambahan diberlakukan oleh Kongres di tahun 1983 mempercepat laju kenaikan pajak jaminan sosial, meningkatkan pajak tarif yang diterapkan untuk pendapatan wirausaha, dan menempatkan pegawai federal baru di bawah cakupan jaminan sosial. Dengan demikian menundukkan upah pekerja ini ke sosial pajak keamanan. Selain itu, perubahan tersebut menurunkan manfaat bagi pensiunan dini dan meningkatkan bonus yang dibayarkan kepada pekerja yang menunda pensiun. Aspek antar generasi dari sistem pensiun jaminan sosial bisa dipahami lebih baik dengan analisis beberapa hubungan akuntansi dasar dan dalam sistem pensiunan pay as you go. Total manfaat jaminan sosial dapat dianggap sebagai jaminan rata-rata manfaat per penerima. B dikalikan dengan jumlah penerima jam sostek R. Jumlah upah kena pajak adalah rata-rata upah kena pajak. W dikalikan dengan angka pekerja dalam angkatan kerja atau L, di mana T sama dengan B dikali R per W dikali R. Nah, kita juga bisa menuliskan rasio ini dalam persamaan T sama dengan B per W dikali dengan R per L, di mana T tersebut adalah average replace rate dikali dengan dependent ratio. Kenaikan tarif pajak jaminan sosial. Tarif pajak jaminan sosial dan tingkat gaji maksimum per tahun. Tarif pajak tersebut telah meningkatkan secara substansial sejak tahun 1983. Kecuali reformasi, jika diberlakukan angka ini harus terus meningkat di masa depan seiring dengan bertambahnya populasi, usia, dan rasio ketergantungan meningkat. Jika dana perwalian jaminan sosial
akan dilanjutkan untuk mengumpulkan cukup dana setiap tahun untuk membayar setidaknya manfaat pensiun tahun itu. Nah, selanjutnya proposal untuk mereformasi keamanan sosial dengan menjaga manfaat versus sebagian privatisasi. Pada bulan Januari tahun 1997, Dewan Penasehat tentang Jaminan Sosial diangkat pada tahun 1994, menerbitkan laporan tentang status keuangan jangka panjang pinjaman sosial Amerika Serikat. Meskipun anggota komisi setuju bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mempersiapkan banjir pensiunan yang diperkirakan pada pertengahan abad ke-21. Mereka tidak bisa menyetujui satu solusi saja. Sebaliknya, mereka menawarkan 3 hal alternatif mengenai kebijakan untuk meningkatkan keuangan sistem, di mana terdapat beberapa opsi, yaitu yang pertama, opsi pertahanan manfaat. Di sini usulan paling radikal adalah untuk melestarikan jaminan sosial dalam bentuknya saat ini dengan hanya sedikit penurunan dalam tarif penggantian untuk pensiunan dengan perpajakan yang lebih inklusif, mencegah manipulasi politik atas dana. Rencana ini membahas masalah jangka panjang jaminan sosial tanpa radikal, secara rutin mengubah sistem pensiun atau secara substansial memotong tarif pengganti untuk pensiunan saat ini dan masa depan. Ini akan menghasilkan dana tambahan untuk membayar pensiun hanya jika laba atas saham secara substansial meningkatkan pendapatan dari jaminan sosial dan dana perwalian. Opsi kedua yaitu akun perorangan. Di sini opsi ini menaikkan usia pensiun di mana manfaat penuh dapat diklaim di bawah jaminan sosial dan mengurangi tingkat pergantian untuk pekerja berpenghasilan tinggi. Opsi akan membuat akun individu yang setara dengan 1,6% dari gaji yang tercakup atau under jaminan sosial. Akun ini akan dipegang dan dikelola oleh sosial sistem keamanan, dan individu akan bebas memilih cara menginvestasikan dananya melalui akun. Di antara reksadana saham dan obligasi pensiun, individu akan menerima dari akun individu akan didasarkan sepenuhnya pada jumlah mereka berkontribusi dan kinerja investasi atas dana mereka. Rencana ini juga akan mempercepat peningkatan usia pensiun, di mana sosial penuh pensiun jaminan dibayarkan. Selanjutnya, dampak keamanan sosial terhadap tabungan dan insentif kerja. Ada 4 dampaknya, yaitu yang pertama efek warisan, efek substitusi aset, menghemat insentif, dan insentif kerja. Pertama, insentif kerja. Jam sostek mempengaruhi jumlah angkatan kerja dengan mempengaruhi kemauan pekerja dan pasangan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dan dengan mengontrol usia pensiun, di mana manfaat jaminan sosial ini mengurangi insentif bagi pekerja yang lebih tua. Mungkin harus bekerja melebihi usia di mana mereka dapat mulai mengumpulkan manfaat. Dalam banyak kasus, tingkat penggantian bersih atau NRR untuk bekerja dengan tanggungan pasangan lebih dari 85% dari pendapatan sebelumnya dan cenderung fleksibel disebutkan dengan manfaat dari pensiun swasta. Nah, kita misalkan dengan pada tahun 2009, sebagian besar pensiunan berusia 62 hingga pensiunan penuh dapat memperoleh $14.100 per tahun tanpa pengurangan manfaat. Nah, jumlah pensiunan laba yang dibebaskan dari tes laba diindekskan dengan tingkat inflasi. Setelah penghasilan maksimum $14.100 tercapai para pensiunan, manfaat jaminan sosial akan dikurangi dengan $1 untuk setiap $2. Pendapatan bagi mereka yang di bawah usia pensiunan penuh. Tes penghasilan tidak diterapkan pada pekerja yang mencapai usia pensiunan penuh. Pensiunan pekerja juga harus membayar pajak gaji, jaminan sosial, dan pendapatan federal dan negara bagian pajak atas penghasilan mereka.
setelah kita perhatikan gambar 8.2, gambar tersebut menunjukkan dampak pensiun jaminan sosial dan tes pendapatan pada pekerja insentif. Pekerja waktu luang per hari diplot terhadap pendapatan mengingat tingkat upah per jam untuk pekerja. Setiap grafik menunjukkan pekerjaan pensiunan kurva indiferen untuk pendapatan dan waktu luang, serta garis anggaran waktu luang pendapatan. Kemiringan garis anggaran waktu luang pendapatan adalah sama dengan W, di mana W itu adalah jaring upah yang dapat diperoleh pekerja. Manfaat pensiun memungkinkan pekerja memperoleh pendapatan yang sama dengan jarak tanpa kerja. Hal ini menghasilkan efek pendapatan yang meningkatkan permintaan tertentu. Selain itu, setelah titik tertentu, tes pendapatan mengurangi upah bersih. Bisa mendapatkan hingga 24 L bintang per hari dikhususkan untuk bekerja. Ini peningkatan upah hasil bersih menghasilkan efek substitusi yang juga tidak menguntungkan kerja. B. Menghemat insentif. Di antara kritik paling serius terhadap sistem jaminan sosial adalah pernyataan bahwa hal itu secara signifikan mengurangi tingkat tabungan dan pembentukan modal di ekonomi OMI. Hal ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi untuk menyediakan pekerja dan meningkatkan pendapatan. Perhatian dasarnya adalah bahwa sistem pembayaran sesuai dengan pemakaian jangka waktu pensiun. Pensiun telah menciptakan ilusi bahwa kontribusi pajak ditempatkan di dana perwakilan dan diinvestasikan untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja yang milik sistem kontribusi pajak pekerja yang telah dibayar langsung kepada pensiun yang ada hingga biaya keuntungan dari sistem pembayaran manfaat pensiun. Seperti itu adalah pengembalian yang hilang untuk modal yang bisa diperoleh seandainya pajak yang terkumpul telah diinvestasikan dalam dana perwakilan sejati. Coba perhatikan gambar 8.3 berikut, di mana mengilustrasikan efek substitusi aset untuk dua kasus. Pada gambar 8.3a, kurva indifference pekerja untuk konsumsi per tahun sebelum pensiun dan konsumsi per tahun setelah pensiun ditarik. Jika ada pensiun pemerintah di A, pajak jaminan sosial tahunan T mengurangi tabungan tahunan dari S ke S. Di B, itu pajak jaminan sosial tahunan melebihi tabungan tahunan. Untuk pekerja ini, tabungan jatuh ke nol. Dia lebih buruk daripada jika tidak ada sistem jaminan sosial dan dia diizinkan untuk mempertahankan penghasilan yang saat ini cukup ditabung untuk masa pensiun. Tingkat utilitasnya berkurang dari U2 pada titik E tanpa jam sostek sampai U1 di F dengan jam sostek. Sistem ada pekerja harus menabung untuk memberikan pendapatan pensiun. Garis AB menunjukkan pekerja kesempatan untuk menghentikan konsumsi pra-pensiun tahunan untuk konsumsi pasca pensiun tahunan. Kemiringan garis mencerminkan laju antara lain yang pekerja bisa dapat dengan tidak adanya sistem pensiun. Pekerja yang kurva indifference-nya diilustrasikan pada gambar 8.3a. Berada pada titik keseimbangan E, pada saat itu ia menyerahkan CB dari konsumsi pensiun tahunan setiap tahun yang disimpan untuk memberikan konsumsi pensiun tahunan R per tahun. C. Efek substitusi aset. Janji jaminan sosial pensiun menghasilkan sesuatu yang disebut Feldstein sebagai aset-aset substitusi, mengurangi insentif untuk menabung. Selain itu, jam sostek pajak secara langsung mengurangi pendapatan pekerja sehingga kemampuan menabung berkurang dan ini pada gilirannya semakin menurun tingkat tabungan. Gambar
8.3 mengilustrasikan efek substitusi aset untuk dua kasus. Pada kasus 8.3a, kurva indiferens pekerja untuk konsumsi per tahun sebelum pensiun dan konsumsi per tahun setelah pensiun ditarik. Jika tidak ada pensiun pemerintah, gambar 8.3 di A, pada jaminan sosial tahunan T mengurangi tabungan tahunan dari S ke S. Di B, itu pajak jaminan sosial tahunan melebihi tabungan tahunan. Untuk pekerja ini, tabungan jatuh ke nol. Dia lebih buruk daripada jika tidak ada sistem jaminan sosial dan dia diizinkan untuk mempertahankan penghasilan saat ini cukup untuk ditabung untuk masa pensiun. D. Efek warisan. Dampak negatif dari efek substitusi aset pada tabungan dapat diimbangi, namun oleh kemungkinan efek lain dari sistem pensiun jaminan sosial, yaitu efek pensiun yang diindikusi dihasilkan dari fakta bahwa manfaat jaminan sosial dan tes pendapatan untuk manfaat tersebut cenderung memberikan insentif untuk pensiun dini dan lebih sedikit pekerja lama tahun-tahun pensiun. Ini pada gilirannya memberikan insentif untuk pekerja untuk menabung lebih banyak untuk periode pensiun yang lebih lama. Volstein berpendapat bahwa efek substitusi aset lebih besar daripada efek pensiun. Jika ini benar, pengurangan tabungan yang dihasilkan mengurangi investasi dan cenderung membuat modal lebih langka daripada yang seharusnya. Kelangkaan modal mengakibatkan pekerja memiliki lebih sedikit mesin dan peralatan lain untuk dikerjakan daripada yang seharusnya mereka lakukan. Ini mengurangi produktivitas dan hasil mereka, upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka dapatkan. Asuransi kesehatan untuk lansia seperti perawatan obat. Para lansia telah mendapatkan manfaat asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah sejak tahun 1965 ketika amandemen Undang-Undang Jaminan Sosial disahkan. Di bawah kesehatan ini direncanakan jaminan yang disebut Medicare. Para lansia dilindungi oleh asuransi rawat inap ENS yang dibiayai oleh pajak gaji khusus sebesar tarif tabungan 2,9% untuk karyawan dan pemberi kerja pada tahun 2009. Atas semua pendapatan tenaga kerja, Medicare adalah program asuransi kesehatan untuk orang yang berusia di atas 65 tahun yang pada umumnya telah bekerja dalam pekerjaan yang memenuhi syarat untuk tunduk pada perpajakan HI untuk jangka waktu 10 tahun. Dan beberapa pekerja penyandang cacat, Medicare juga membayar untuk dianalisis dan transplantasi ginjal untuk korban penyakit ginjal apapun mereka lakukan di usia ini. Pada bagian A dari Medicare adalah program asuransi rumah sedikit yang dibiayai oleh kasus pajak gaji yang hasilnya masuk ke Medicare Hospital Insurance atau HI Dana. Asuransi pengangguran. Manfaat dari asuransi pengangguran yang memberikan dukungan pendapatan bagi mereka untuk sementara tidak bekerja karena mereka di PHK atau kehilangan pekerjaan untuk alasan selain kesalahan atau perselisihan pemburuan dikelola oleh individu negara bagian. Setiap negara bagian memiliki dana perwakilan tersendiri, namun pemungutan pajak ke pendukung program serta dana perwakilan yang dikelola oleh federal pemerintah. Asuransi pengangguran disahkan menjadi undang-undang sebagai bagian dari Undang-Undang Jaminan Sosial akhir tahun 1935. Asuransi pengangguran dibiayai oleh pembayaran pajak gulung dipungut seluruh pada majikan atas gaji kena pajak. Tarif pajak yang dibayar oleh setiap pemberi kerja didasarkan sehingga pada perusahaan pengalaman PHK dengan perusahaan yang memiliki jumlah yang relatif tinggi PHK membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Pajak ini dikumpulkan oleh pemerintah federal, tetapi sebagian besar
dikembalikan ke negara bagian yang mengatur pengangguran. Baiklah, berikut adalah kesimpulannya. Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935 adalah dasar bagi kebanyakan orang. Bentuk asuransi sosial di Amerika Serikat saat ini termasuk tunjangan pensiun yang disediakan pemerintah di asuransi kemampuan dan penyintas, asuransi kesehatan untuk lansia, dan asuransi pengangguran. Asuransi sosial lebih komprehensif di banyak negara Eropa, di mana asuransi kesehatan, tunjangan keluarga, dan persalinan manfaat diberikan kepada semua penduduk dan dibiayai kontribusi pajak. Sistem pensiun jaminan sosial dibiayai dari pajak dan telah direncana dengan basis bayar sesuai pemakaian. Manfaat dibiayai oleh pajak, gaji untuk karyawan dan majikan dengan gaji yang dibayar hingga maksimum tertentu. Jumlah per pekerja karena kerugian tarif pajak, dana perwakilan jam sostek mulai tumbuh. Dengan akibatnya, pekerja saat ini akan membayar pajak untuk porsi dari pensiun mereka sendiri. Serta saat ini pensiun, namun dana perwakilan akan menurun dengan cepat. Pada kedua abad ke-21 sudah dekat. Tingkat penggantian bruto atau GRR mengukur persentase pendapatan prapensiun diganti dengan pensiun manfaat. Angka ini cenderung menurun dengan prapensiun pendapatan. Tingkat penggantian bersih atau NRR adalah persentase dari pendapatan setelah pajak sebelum pensiun diganti dengan pensiun manfaat. Namun, dana perwakilan akan menurun dengan cepat pada kedua abad ke-21 sudah dekat. Tingkat penggantian bruto atau GRR mengukur persentase pendapatan prapensiun diganti dengan pensiun manfaat. Angka ini cenderung menurun dengan prepensiun pendapatan. Tingkat penggantian bersih atau NNR adalah persentase dari pendapatan setelah pajak sebelum pensiun diganti dengan pajak pensiun manfaat. Pengembalian yang diperoleh jaminan sosial oleh pensiun, tarif pajak yang diberikan untuk membiayai manfaat tergantung pada tingkat pertumbuhan upah kena pajak. Pada alirannya, pertumbuhan upah kena pajak tergantung pada pertumbuhan angka kerja, tunduk pada pajak jaminan sosial, dan pertumbuhan nyata upah dengan yang terakhir bergantung pada produktivitasnya. Ketersediaan dan struktur sosial manfaat keamanan dapat membuat lansia sangat bekerja. Tes penghasilan untuk pensiun pekerja antara usia 62 tahun dan usia pensiun penuh mengurangi manfaat pensiun dengan $1 untuk setiap $2 yang diperoleh setelah tertentu jumlah penghasilan yang diperolehkan. Pengaruh manfaat pensiun jaminan sosial pada menabung itu adalah kontroversial karena jam sostek menjamin pekerja pensiun insentif untuk menabung untuk masa pensiun adalah berkurang. Di sisi lain, sejak jam sostek tunjangan memungkinkan pekerja untuk pensiun dini, insentif untuk menabung dana dengan demikian menyediakan masa pensiun yang lebih lama, meningkat efek bersihnya pada tabungan tidak pasti. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitunya kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon banyak maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.